Cinta itu apa sih? Cinta itu bukan sekedar dia ganteng, bukan sekedar dia banyak duit, bukan sekedar dia punya banyak aset, bukan sekedar dia jobnya bagus, gajinya bagus, statusnya bagus, keluarganya oke, dan bukan juga sekedar perkataannya yang manisnya itu, tapi dilihat dari ucapannya dia sama tindakannya dia itu selaras atau enggak. Karena percuma kalau ucapannya dia sama tindakannya dia itu nggak selaras. Jadi balik lagi guys, sekali lagi gue ingetin lagi ke kalian, pria itu dilihat dari ucapannya dia sama tindakannya dia itu selaras atau enggak. Karena percuma mau dia ganteng, mau dia setajir apapun, kalau dia tindakannya nggak sesuai dengan ucapannya dia, jadi percuma gitu. Buat apa lu punya pasangan ya, lu punya pasangan yang ganteng, kaya raya, tapi tindakannya tuh kayak nggak sesuai gitu. Jadi misalkan contoh nih ya, dia bilang mau nikahin lu, tapi lu udah pacaran sama dia, lu udah jadian sama dia bertahun-tahun, misalkan udah 5 tahun atau 10 tahun atau bahkan bisa lebih, tapi dia nggak nikahin lu, udah cuma ngomong doang. Dan kita sebagai cewek, bukannya kita bakalan kesel, pasti kesel kan, nggak mungkin kita nggak kesel gitu. Jadi balik lagi gitu, buat apa lu nikahin seseorang kalau ucapannya dia itu nggak sesuai sama tindakannya dia? Buat apa? Lu ngerti nggak sih omongan gue? Sekarang gue tanya sama lu ya, lu sekarang nyari pasangan itu karena apa? Karena fisik kah? Karena duit kah? Karena background kah? Atau karena apa? Karena nikah itu seumur hidup guys, seumur hidup sekali. Kalau lu salah pilih pasangan, lu bakal nyesel seumur hidup. Lu nggak cuma nyesel sekali, tapi lu nyesel dan bisa bawa lu ke trauma. Nggak cuma hanya trauma, lu bahkan bisa takut menjalin hubungan baru lagi sama orang baru. Dan rasa trauma itu yang bikin lu tuh kayak bener-bener takut banget untuk menjalin hubungan baru. Bahkan yang tadinya lu extrovert, yang tadinya lu ambivert, lu bisa jadi pendiam banget, bisa lu jadi kayak introvert banget, kayak lu tuh menutup diri lu untuk bersosialisasi gitu kan. Jadi kata gue ini parah banget sih, karena gue udah ngalamin juga, dan beberapa sekitar gue juga pernah yang kayak gitu. Jadi it's so scary gitu kan. Jadi emang bener pernikahan itu sangat menyeramkan kalau lu menemukan atau mendapatkan pasangan yang salah. Tapi kalau lu dapet pasangan yang perfect, maksudnya emang sih dunia ini nggak ada yang perfect, lagi dan lagi pasti ada plus dan minusnya, dan itu nggak bisa dipungkiri. Lu harus terima sisi minusnya pasangan lu, dan pasangan lu juga harus terima sisi minusnya lu gitu. Jadi ya harus saling mutualisme, jangan kayak parasit benalu yang lu cuma mau untungnya doang gitu kan, dan lu merugikan orang lain, merugikan pasangan lu. Jadi balik lagi guys, sekarang gue tanya sama kalian ya, kalian sebenarnya nyari pasangan itu karena apa gitu? Dan sekarang gue tanya sama pihak cowok nih ya, ini juga banyak banget pihak cowok yang kayak banyak yang gak benernya gitu. Lu udah tahu, oke lah sekarang dari segi pekerjaan lu bagus, dari segi status lu oke, lu jabatannya bagus, lu gajinya lumayan, bisa 10 juta lebih lah. Tapi kalau kelakuan lu minus ya, lu gila cewek, lu main tangan gitu, kasar sama cewek, kata gue cewek juga gak bakalan mau deketin lu, karena ujung-ujungnya cewek cuma mau duit lu dan manfaatin lu doang. Dan kalau lu gak percaya ya lu bisa buktiin omongan gue gitu. Karena sekarang kalau lu misalkan mau cewek temenin lu dari nol, sekarang balik lagi ke diri elunya gimana, lu gimana cara memperlakuin lu ke cewek gitu. Karena kalau sikap lu kayak tai ya nggak bakalan ada cewek yang mau sama lu, meskipun gaji lu oke, kerjaan lu bagus, ya nggak bakalan. Karena
ya lu bisa buktiin sih omongan gue bener atau enggak, karena ya gue udah paham betul cowok gimana, cewek gimana gitu kan. Jadi kalian bisa konsultasi sama gue, kalian bisa tanya-tanya sama gue lewat DM atau lewat email, kalian bisa curhat apapun ke situ. Dan gue sangat welcome banget buat kalian semua yang sudah kirim curhatan kalian atau pertanyaan kalian gitu kan. Jadi kalian bisa tanya apapun, kalian bisa curhat apapun ke gue, dan gue bakal dengan senang hati bakal menjawab semua DM-an kalian, semua komentar kalian gitu. Dan satu lagi ya guys ya, satu lagi yang sangat penting, pernikahan itu cuma sekali. Jadi lebih baik kalian single daripada kalian salah memilih pasangan gitu. Ini bukannya gua ngajarin kalian untuk lagi-lagi untuk jomblo ya, enggak. Kalian bisa kok hidup single tanpa menderita. Contoh, kalian bisa bahagia dulu, bahagiain diri kalian dulu, kalian bisa me time, kalian bisa have fun, bisa kumpul-kumpul hahi sama teman kalian, sama keluarga gitu kan. Tapi gimana kak kalau misalkan gue janda dan gue punya anak, apakah gue bisa ketawa sana sini gitu? Ya bisa. Kenapa nggak bisa? Lu bisa kok dengan lu bahagiain anak lu bisa jualan, lu bisa kerja, dan anak lu bisa lu kasih, maksudnya kasih pegang ke orang tua lu gitu kan. Tapi kalau emang lu nggak bisa lepas anak lu dan anak lu juga masih nempel sama lu, ya kembali lagi gitu, lu gimana cara ngatur untuk lu bisa bahagia gitu kan. Karena sekarang cewek tuh benar-benar harus pinter banget, jangan karena lu nggak punya duit lu jadi ngandelin si laki. Karena lagi-lagi laki itu bakal mandang kita sebelah mata, dan laki bakal nginjek harga diri wanita ketika wanita sudah tidak punya harga dirinya. Jadi balik lagi, jadi tanpa laki pun kita harus tunjukin ke semua pria kalau kita punya harga diri. Tanpa pria pun kita bisa berdiri dengan kaki kita sendiri. Kita jangan pernah ngandelin semua laki-laki gitu kan. Jangan karena kita nggak punya duit, kita sedih, kita galau, terus kita ngandelin laki. Gue pengen nih cepet-cepet married biar ada yang nanggungin kebutuhan gue kan. Jangan gitu. Karena kalau lu mikir kayak gitu nggak bakalan ada dan nggak bakalan ketemu lu cowok yang bisa ngebahagiain lu. Yang ada malah lu ketemu cowok brengsek semua. Kalau lu nggak percaya, lagi dan lagi lu bisa buktiin omongan gue. Dan itu aja sih guys. Bagi yang kalian mau curhat boleh, kalian bisa DM lagi ke gue gitu kan. Bisa lewat Instagram, bisa lewat email gue. Nanti gue taruh di deskripsi YouTube gue. Terus buat kalian jangan patah semangat yang statusnya divorce, yang janda ataupun yang duda. Pokoknya kalian bahagiain diri kalian dulu. Jodoh nggak bakalan kemana, jodoh bakal datang dengan sendirinya. Ya gue tahu maksudnya, ya kita juga harus cari gitu. Tapi kalau lu carinya yang di tempat yang nggak bener, kalau misalkan lu carinya di tempat klub atau lu cari yang di tempat aplikasi dating, itu nggak bakalan dapet. Kenapa? Ya gue tahu sebagian orang berhasil di aplikasi dating bisa dapat jodoh di situ, tapi nggak semua orang bisa berhasil di situ karena jodoh tuh udah ditentuin sama Tuhan, dan kita nggak pernah tahu jodoh itu datang dari mana. Jadi itu aja, sekian dari gue. Nanti kita lanjut bahas apa sih ya, komen aja di bawah ya.